Hai semuanya, salam wangi dari saya Yuni. Ngomongin parfum terbaru atau terakhir dari Narciso Rodriguez ya. Kali ini bisa dibilang varian terbaru dari Pure Mask for Her. Jadi buat kalian pencinta Pure Mask dari Narciso, bisa kalian simak. Packagingnya seperti ini. Ini packaging luar ya. Kayaknya sama aja packaging dari Pure Mask yang klasik. Nah, Pure Mask for Her ini dia cuman ada tambahan eau de parfum absolu. Jadi ditambah absolunya aja. Oke. Ini untuk bagian depan. Nah, bagian belakang kalau ada suara-suara abaikan aja, itu anak saya lagi main. Nah, di belakangnya itu dia ditulis menggambarkan apa yang ada dalam parfum ini, gambarannya seperti apa gitu, aromanya seperti apa. Nah, dia katanya versi ini lebih adiktif atau bisa dibilang lebih nagih ya, versi terbarunya, dan lebih sensual dari yang klasik. Oke, ini singkat aja sih. Ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Kalau dibuka, botolnya seperti ini. Bedanya kalau nggak salah, dia cuman ada tambahan pitanya ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya nggak punya full bottle yang Pure Mask klasik. Saya cuma punya yang travel size yang 10 ml. Saya suka untuk botolnya ya. Buat saya modern, minimalis. Dan juga botolnya ini putih susu tapi yang bukan mengkilap gitu, berkilau gitu. Ini matte. Ditambah dengan sentuhan pita. Oke. Dan lumayan berat, lumayan tebal. Nah, untuk aromanya sendiri, setelah saya coba dua-duanya, yang Pure Mask klasik dengan Pure Mask absolu, kira-kira gimana? Apakah benar apa yang dia bilang bahwa versi terbaru ini lebih bikin lagi atau dan juga lebih sensual dari yang klasik? Ini saya pakai yang klasik dulu. Enak ya, Pure Mask itu memang cocok buat kalian yang suka aroma fresh skin scent ya, atau aroma yang kayak kita habis mandi gitu, segar, enak, wangi. Entah kenapa kadang-kadang kalau saya pakai Pure Mask, entah yang klasik, entah yang absolu ini, saya merasa kayak selain ada wangi masknya itu, saya juga merasa kayak mencium aroma teh gitu loh. Nah, ini Pure Mask klasik udah enak ya. Memang mirip. Cuman bisa dibilang, ini karena saya udah dipakai berkali-kali ya. Oh ya, sebelumnya saya merasa sprayer Pure Mask absolu ini, dia itu walau cuman ditekan sekali, semprotannya lebar, banyak gitu loh, lebih enteng aja gitu. Jadi hati-hati aja, karena ini memang semprotannya keluarnya banyak. Ini kayaknya satu-satunya sprayer parfum dari koleksi parfum yang saya punya yang kalau di spray gitu, ditekan gitu, langsung melebar kemana-mana. Buat saya, Pure Mask klasik dan Pure Mask absolu ini wanginya benar-benar mirip. Tapi bedanya, aroma Pure Mask absolu ini sedikit lebih tebal, sedikit lebih intens. Jadi projectionnya itu sedikit lebih kencang dibanding yang klasik. Dan mungkin ya bisa dibilang sedikit lebih nagih lah
karena memang sedikit lebih enak, lebih tebal aromanya. Jadi lebih gampang kecium di hidung kita kalau dibanding kita pakai yang klasik. Nah, jadi gimana menurut saya tentang parfum terbaru dari Narciso ini? Kalau saya bandingkan dua-duanya, kalau kalian memang udah cukup puas memakai Pure Musk klasik dari Narciso ini, kayaknya nggak begitu penting atau nggak begitu terlalu butuh banget kalian beli yang versi absolu. Kecuali kalau memang kalian belum punya sekalipun Pure Musk dari Narciso. Nah, kalau kalian belum pernah punya satu botol pun dari Narciso yang Pure Musk ini, kayaknya mendingan langsung beli yang versi absolu. Oke? Karena itu tadi, aromanya sedikit lebih tebal, projectionnya sedikit lebih kuat. Oleh karena itu, buat kalian yang belum pernah beli sekalipun koleksi Pure Musk, langsung aja yang versi absolunya. Tapi sekali lagi, kalau kalian memang udah pernah atau udah punya botolnya dan udah cukup puas dengan Pure Musk klasik, ini nggak begitu penting. Kecuali kalian udah punya Pure Musk klasik, cuman menurut kalian, wah ini aromanya atau projectnya setelah sejam 2 jaman dipakai itu jadi menurun intensitasnya, dan kurang kencang, kurang kecium di hidung saya, jadi kurang greget gitu loh. Nah, barulah saya menyarankan coba yang absolu. Mungkin ini buat kalian aromanya lebih kecium di hidung kalian. Oke? Nah, saya sendiri gimana? Saya pribadi setelah saya coba dua-duanya, memang menurut saya lebih prefer yang keluaran terbaru, yang absolu. Oke? Untuk urusan ketebalannya, keintensitasnya, memang ini sedikit lebih baik dibanding yang klasik. Untungnya ya itu tadi, saya memang cuma punya travel size-nya, jadi ini buat saya worthy untuk dipunya, ya, untuk dikoleksi. Dan juga untuk masalah ketahanannya, dia juga lebih baik, ya, 7-8 jam di kulit saya, 8 jam mentok lah, ya. Habis itu di atas 8 jam udah tipis banget, ya, 7-8 jam. Dibanding yang kalau saya pakai yang Pure Musk klasik, dia itu sekitar 6 jaman. 6-7 jaman. Jadi ya beda sejam 2 jaman. Tapi ya sekali lagi itu tergantung juga kulit kalian, chemistry kalian, ya. Kalau kalian memang sudah merasa Pure Musk klasik udah bertahan cukup lama di kulit kalian, udah cukup bagus, ya. Tapi kalau yang absolu buat saya di kulit saya, setidaknya saya merasa ini lebih lama dibanding yang klasik. So, jadi buat saya resume saya tentang Pure Musk absolu ini, buat saya dia sedikit lebih baik dibanding yang Pure Musk klasik dari segi ketebalan, ya, dari segi projection, dan dari segi ketahanan. Oke. Kalau untuk harga sama persis, ya, saya lihat di Sephora. Tentunya saya bandingkan karena saya punya yang 50 ml. Jadi saya bandingkan dengan yang 50 ml Pure Musk klasik. Dia itu harganya sama persis 105 euro di sini. Jadi tinggal kalian pilih aja sesuai apa yang saya bilang tadi. Ya, kalau kalian puas, sangat puas dengan Pure Musk, nggak usah beli yang absolu. Tapi kalau menurut kalian yang klasik itu kurang greget, kurang tebal, atau kurang lama di kulit kalian, coba deh yang absolu ini. Oke? So, ini salah satu parfum yang menurut saya sukses yang saya beli di tahun 2020 ini. Kenapa? Karena walaupun ini bukan aroma parfum yang saya suka, ya, karena saya suka aroma yang intens, saya suka ya aroma yang
floral, yang oud, yang pokoknya yang tebal-tebal gitu. Buat saya mask ya. Mask itu kalau misalnya masknya yang ditonjolkan yang dominan mask ya, parfum mask. Kenapa bukan favorit saya? Karena menurut saya mask itu ya itu parfum skin scent, parfum fresh kayak parfum abis mandi wangi gitu. Itu bukan menjadi favorit saya, tapi setidaknya 1 atau 2 botol kayaknya perlu menjadi koleksi saya, karena ya kadang-kadang kan kita kalau pakai parfum itu aja merasa bosen, pengen ganti sekali-sekali parfum lain. Kayak misalnya saya pakai parfum yang tebal-tebal untuk sehari-hari, tapi saya merasa kalau misalnya weekend atau kalau saya cuma di rumah aja pengen parfum yang istilahnya yang ringan-ringan, yang ya bikin saya wangi itu aja. Oke, so begini aja. Semoga kalian puas dengan video saya kali ini. Terima kasih banyak. See you on my next video. Bye bye semuanya.